Al-Hadis Tasi'u, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahrin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang telah aku larang, katanya Rasulullah, sebaiknya harus kalian tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang telah aku perintahkan, katanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah. Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah sekuat tenaga. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Dan ingatlah, sesungguhnya rusaknya kaum terdahulu itu karena banyak pertanyaan. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan berbeda dengan para nabi-nabinya. Maksudnya berbeda dengan nabi-nabinya itu ketika nabi menyuruh apa dia membantah atau bahkan melawan. Hadis ini cukup menarik ya. Biasanya kan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Jadi kerjakanlah yang baik dan cegahlah kemungkaran. Nah, di hadis ini itu diawali dengan ma nahaitukum anhu fajtanibu. Jadi segala sesuatu yang aku larang, katanya Rasulullah, sebaiknya engkau jauhi. Jadi didahului dengan nahi mungkar atau meninggalkan sesuatu yang dilarang. Tapi lalu diikuti dengan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi apa yang saya perintahkan hendaknya engkau kerjakan. Nah, kalau di kitab Bidayatul Hidayah itu kitabnya Imam Ghazali ya, di situ ada bab yang bagian ijtinabul ma'asi. Nah, Imam Ghazali itu mengatakan bahwa sesungguhnya agama itu ada dua bagian. Jadi yang saya ingat kata-katanya iklam annalidini syatraini. Sesungguhnya agama itu ada dua bagian. Jadi ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'ati. Jadi yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan atau segala sesuatu yang dilarang. Dan yang lainnya adalah mengerjakan ketaatan. Nah, yang menarik di situ yang saya ingat bahwasanya Imam Ghazali mengatakan bahwa tarkul manahi huwal asyaddu. Sesungguhnya meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan yang dilarang itu lebih berat dibandingkan menjalankan ketaatan. Nah, ini menjadi penting perhatian kepada kita semuanya. Jangan dianggap kebaikan itu adalah hanya mengerjakan kebaikan itu saja, tapi menghindar dari kejahatan, menghindar dari maksiat itu juga bagian dari kebaikan. Nah, Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu setidaknya beliau menjelaskan manahi atau menjauhi dari maksiat itu setidaknya ada dua hal.
Yang pertama yaitu yang dohir, yang sifatnya dohir. Yang kedua sifatnya batin. Nah, yang sifatnya dohir itu beliau menegaskan bahwasanya manusia setidaknya harus mampu menjaga 7 hal ya. Yang pertama yaitu menjaga kedua matanya, menjaga kedua telinganya, menjaga lisannya, menjaga perutnya, menjaga farjinya, menjaga kedua tangannya, dan menjaga kakinya, kedua kakinya. Nah, ini penting karena kenapa? Nanti di hari kiamat itu, kalau nanti teman-teman sedang membaca Yasin, itu ada ayat Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti Allah akan mengunci mulut-mulut setiap orang. Jadi mulutnya tidak bisa bercakap-cakap lagi. Dan mereka yang akan bercakap-cakap lagi adalah wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan yang bercakap-cakap lagi nanti akan bersaksi, berbicara di sana itu adalah anggota tubuh, ya tangan, ya kaki, ya mata, ya telinga. Maka 7 hal ini penting untuk dijaga oleh kita semuanya. Nah, hadis ini sebenarnya sangat menarik bahwasanya untuk pemula melakukan ketaatan diantaranya adalah menjauhi maksiat. Nah, 7 hal ini kalau menurut Imam Ghazali memang bahwasanya neraka itu ada 7 pintunya. Nah, maka harus yang harus dijaga 7 anggota ini, karena masing-masing pintu itu disebabkan oleh dosanya salah satu anggota tubuh ini. Nah, yang perlu kita ingat adalah kita sebagai manusia tentu punya kewajiban. Kalau di dalam hadis itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa semua kita adalah pemimpin atau penggembala yang punya kewajiban untuk menjaga seluruh yang menjadi amanah kepada kita. Nah, yang menjadi amanah terhadap kita ini bukan hanya di luar diri kita, tetapi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yaitu diantaranya anggota tubuh kita semuanya itu bagian sesuatu yang perlu kita gembalakan, kita kendalikan. Kita kendalikan agar tidak terjatuh di dalam maksiat. Jadi tidak perlu kita bagi pemula tidak perlu kita usil terhadap orang lain, tapi sebaiknya adalah ibda binafsi. Jadi awali dengan untuk menjaga diri sendiri dan syukur-syukur bisa kepada keluarganya. Jadi menjaga mata, bagaimana mata ini digunakan dengan baik untuk melihat, membaca Al-Quran. Jadi tidak digunakan untuk melihat yang haram, atau melihat orang lain dipandangnya hina, itu enggak boleh. Atau melihat justru yang dikoreksi adalah aibnya orang lain. Nah, mata kita harus kita lindungi dari itu. Jaga telinga dari mendengarkan sesuatu, ngerasanin orang lain. Ada orang ngerasanin, sudah sebaiknya minggir saja, enggak usah diikuti. Begitu juga telinga sebaiknya juga tidak hanya digunakan mendengarkan musik-musik yang kira-kira syairnya enggak ada manfaatnya sama sekali. Lebih baik dipakai dengarkan Al-Quran, hadis, dan tausiah-tausiah yang bermanfaat.
Kemudian juga lidah. Nah, terutama lidah ini sangat penting ya. Ada istilah apa? Setajam-tajamnya pisau, setajam-tajamnya pedang tak akan mengalahkan tajamnya lidah. Maka menjaga lidah ini penting. Jangan sampai lidah kita ini suka menyakiti. Nah, jadi ada istilah di dalam ilmu balaghah ya. Dan as-sukutu alamatur ridho. Jadi diam itu bagian dari alamat setuju. Ini ada juga hadis as-sukutu ala tadullu ala na'am. Hadis bahwa suatu saat perempuan ketika dilamar kemudian diam itu artinya mau. Nah itu kalau dulu, nggak tahu kalau sekarang. Tapi memang kita di dalam menggunakan lidah ini sebaiknya berhati-hati. Iyyaka wa ayyadrib lisanaka unukoka. Hati-hatilah, jangan sampai lidahmu yang menebas lehermu sendiri. Jadi ini istilah-istilah di dalam ilmu balaghah ya. Takallam faqat kalamullahu Musa. Nah, berbicaralah karena Allah telah berbicara kepada Musa. Apa bicaranya di antara yang paling penting-penting saja. Jadi khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit dan mengena. Jadi khairul khilali hifdul lisani. Sebaik-baik perangai adalah menjaga lisan. Kita menjaga lisan ini penting agar tidak menjadi pertengkaran dengan yang lain. Jadi bisa jadi sebuah ucapan itulah yang menjadikan pertengkaran. Ya, jadi rubba kalamin yusirul haruba. Hanya gara-gara omongan itulah yang bisa menyebabkan pertengkaran. Kalau orang bertengkar serius, yang satu diem juga nggak bakalan jadi bertengkar. Nah ini memang kita juga ini ya, yang hadis yang tidak kalah penting adalah salamatul insan fi hifdzil lisan. Bahwa keselamatan orang itu terletak di dalam bagaimana menjaga lisannya. Nah makanya di sini hadis ini manahaitukum anhu fajtanibu. Jadi lidah ini jangan sampai keluar kata-kata kotor, bohong, lalu mengumpat orang lain, menyalahi janji. Itu yang sebaiknya dihindari. Nah kemudian juga lidah sebaiknya tidak digunakan berdebat yang tidak penting. Yang kira-kira nggak penting nggak usah lah, udah biarin saja. Dan gak perlu juga lidah ini digunakan untuk memuji diri sendiri. Jadi fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Sebenarnya Allah lebih tahu siapa orang yang lebih bertakwa kepadanya. Begitu juga lidah sebaiknya tidak digunakan untuk melaknat. Nah, sebaiknya juga digunakan untuk mendoakan orang lain. Dan jangan mendoakan kecelakaan terhadap orang lain. Nah itu diantara lidah ini memang penting. Kemudian perut juga kita jagalah dari makanan-makanan yang syubhat, yang haram dijauhi, yang apalagi haram, syubhat aja sebaiknya kita hindarkan. Kasihan kalau perut ini dimasuki asupan makanan kelihatannya bergizi sementara di situ haram. Maka harus kita hindarkan. Jadi prinsip makan itu yang penting sehat. Yang penting halal. Nah, jadi kalau enak tapi haram, nah, nggak usah lah. Itu
kasihan perut kita. Kemudian menjaga kemaluan. Jadi sebaiknya semua kita sebagai umatnya Nabi Muhammad diperintahkan manahaitukum anhu fajtanibu. Nah, diantaranya adalah menjaga kemaluan. Nah, menjaga kemaluan itu walladzina hum li furujihim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi sebaiknya kita menjaga kemaluan, menjaga dua tangan. Tangan ini jangan sampai digunakan nonjok orang. Digunakan yang baik-baik, jangan dipakai ngecat yang jelek, dipakai ngasih tausiah saran-saran yang baik. Nggak usah pakai menghujat. Sekarang bicara tidak selalu pakai lisan, ada pakai jempol tangan. Karena di WA ini penting, makanya tangan kita jangan sampai salah pencet ngetik yang tidak kepada orang lain, jadinya tidak baik. Kaki juga kita jaga, jangan sampai kita berpijak lebih memihak kepada orang yang dolim. Kita lebih suka berangkat ke tempat maksiat dibandingkan ke tempat tobat. Jadi kaki kita itu akan berbicara nanti. Jadi kaki lebih cepat berangkat ke tempatnya orang kaya dibandingkan orang yang membutuhkan. Padahal dirinya mampu untuk membantu. Nah, itu saya kira penting untuk dilakukan. Nah, sementara kalau menjaga maksiat hati, diantaranya ya jangan dengki, iri, jangan maksiatnya hati itu diantaranya hasud. Kenapa hasud tidak boleh? Al hasadu yakulul hasanatin kama takulun narul hatoba. Sifat hasud itu memakan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nah, jadi kita jangan sampai hasud, jauhi sifat-sifat dengki. Lalu selain hasud, sombong. Nah, sombong ini tidak boleh juga. Jadi nggak usah syirik juga, nggak usah syirik, nggak usah mau syirik khofi, mau syirik jari, nggak usah lah kita syirik kepada orang lain, nggak baik. Kemudian ujub, takabur, merasa bangga diri sendiri, itu juga bagian dari penyakit hati. Nah, sebenarnya penyakit hati ini juga bagian dari gejala kejiwaan. Meskipun tidak sampai gila, tapi kalau diterus-teruskan ya bisa gila juga. Maka kita harus bisa berhati-hati menjauhi maksiat dohir, menjauhi maksiat batin. Nah, sementara kalau perintahnya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sendiri menyampaikan fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kerjakanlah semampunya. Kalau memang terlalu berat, ya kerjakan, pasti ada solusinya. Orang sakit nggak bisa sholat berdiri, dibolehkan duduk. Jadi kewajiban-kewajiban ini nggak ada yang memberatkan. Jadi adamul kharaj itu sudah menjadi prinsip Rasulullah Muhammad SAW di dalam menerapkan perintah atau hukum Islam. Jadi diantaranya kan adamul kharaj, taklilut takalif, at-tadrij. Nah, itu 3 hal yang menjadi prinsip di dalam penerapan hukum Islam. Yang pertama, tidak ada yang memberatkan. Yang kedua, menyedikitkan kewajiban. Yang ketiganya adalah harus bertahap mewajibkan sesuatu. Jangan sekarang diundangkan, besok langsung diterapkan. Harus ada tahap sosialisasinya terlebih dahulu. Nah, begitu kira-kira tentang sementara kalau tentang larangan itu sebaiknya memang harus dihindarkan betul.
kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat itu contohnya bahwa ketika jalan kelaparan, tidak ada makan kecuali di situ hanya ada makanan haram. Nah, itu dibolehkan juga untuk ikut makan, tapi jangan sampai terlalu kekenyangan. Nah, itu diantara perintah dan larangan. Di sini hadisnya menarik, saya sampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi segala sesuatu yang dilarang sebaiknya dijauhi, dan yang diperintahkan sebaiknya dikerjakan dengan sekuat tenaga dan tidak perlu banyak pertanyaan, karena rusaknya, keberatannya kaum-kaum terdahulu itu, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad diantaranya banyak tanya. Semakin banyak pertanyaan semakin banyak jawaban. Ketika sudah tahu jawabannya, ya tentu saja harus dilakukan. Segala sesuatu perintah sebaiknya dilakukan, larangan ya dijauhi. Ya begitulah keadaan. Kita memang harus tahu banyak hal, diantaranya kita harus tahu banyak hal, tapi tahu banyak hal tidak harus semuanya diumbar, terutama yang terkait dengan orang lain. Kita harus mempunyai dada yang luas. Jadi sodruka ausa'a lisirrika. Jadi dadamu sendiri cukup luas untuk menyimpan rahasia. Jadi, kita ini kadang menjadi tempat curhatnya orang, ya menjadi tempat curhatnya orang jangan sampai menjadi ember. Menjadi tempat curhatnya orang itu ember yang mudah memuntahkan cerita kembali ke orang lain. Jadi kalau menjadi tempat curhatnya orang itu syaratnya harus siap menjadi tempat pembuangan sampah akhir. Jadi nggak usah didaur ulang lagi, ya sudah biarin saja. Orang bercerita keluh kesahnya simpan. Jadi yang tahu hanya kita sebagai orang yang diajak curhat dan juga orang yang mencurhatkan itu. Jadi jangan sampai kita ngumbar cerita orang-orang yang sedang curhat kepada kita.